Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Maman Mandangin. Kali ini Maman Mandangin akan membahas tentang persoalan VPN. Para youtuber main VPN. Amankah kita main VPN? Main VPN itu aman, asalkan jaga kaidah metrik yang akan saya bahas di konten kali ini. Simak sampai selesai agar tidak salah paham. Bagi Anda yang masih belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe channel Maman Mandangin ini agar channel Maman Mandangin ini tetap eksis memberikan informasi-informasi penting terkait persoalan YouTuber ataupun pembacaan puisi yang menarik untuk kalian semua. Dan bagi penonton baru, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Gratis datang. Oke, banyak teman-teman YouTuber pemula ataupun YouTuber yang sudah menghasilkan gaji 1 juta ke atas yang menggunakan VPN untuk meningkatkan penghasilan dolarnya. Tapi banyak juga YouTuber yang stres karena channelnya didismonet gara-gara menggunakan VPN. Maka dari itu ada beberapa langkah atau kaidah dasar agar channel kita tergolong sehat, aman untuk menghindari dismonet, apalagi di mainnet. Perhatikan dan jaga terus beberapa metrik ini. Yang pertama, view 48 jam terakhir minimal 1200. Yang kedua, jam tayang atau JT 48 jam terakhir minimal 58 sampai 60 jam. Yang ketiga, JT atau jam tayang kita 36 hari terakhir jangan sampai kurang dari 4000 jam. 4000 jam tayang. Yang keempat, CPM Indonesia paling tidak 0,5 sampai 0,7 US dollar atau paling tidak maksimal $1. Yang kelima, jangan sampai CPM negara luar membengkak di luar batas wajar. Artinya jangan sampai membengkak karena sering dipakai buat view channel kita sendiri. Yang ketujuh, audiens Indonesia tetap harus paling besar, minimal 40%, dan negara-negara yang lain harus lebih kecil dari Indonesia. Artinya berada di pecahan kecil. Jangan sampai melebihi, artinya persentasenya dari view dari negara Indonesia itu, audiens dari negara Indonesia itu lebih kecil dibandingkan di view di luar negeri gitu. Selanjutnya, subscribe yang belum 2000 jangan sampai ngegas dolar yang gede yang tidak wajar. Misalkan di channel Maman Mandangin ini. Di channel Maman Mandangin ini subscribernya ada 1890 subscriber. Jadi kalau channel Maman Mandangin ini terlalu bergairah untuk mendapatkan dolar yang banyak, sementara subscribernya tidak sampai 2000 ke atas, di bawah 2000 subscriber, maka bisa jadi ini akan menjadi salah satu penyebab channel kita itu dismonet. Kalau channel Maman Mandangin dismonet karena di luar wajar. Artinya secara logika subscribernya sedikit tapi gajinya lebih dari 1 juta ke atas, 2 juta, 3 juta, ini kan tidak wajar, Mas Bro. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan. Kaidah-kaidah ini yang saya jelaskan ini harus kita pahami dan harus kita menjadi dasar kita menggunakan VPN agar channel kita aman. Jadi, itu kaidah yang harus kita jaga.
90% dari ratusan channel yang didismonit atau di-banned, baik dia nggak main VPN, baik dia tidak menggunakan atau main VPN atau main VPN, salah satu metode dari kaidah tersebut hancur, akhirnya tidak dipakai. Kaidah-kaidah yang saya disebutkan atas itu tidak dipakai, sehingga channelnya banyak teman-teman YouTuber itu yang sudah di-dismonit dan di-banned channelnya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya membahas terkait persoalan ini dengan YouTuber Mandangin juga, yaitu Ibnu Misih. Dia channel mancing baronan dan sebagainya. Dia bahkan tidak berani lagi untuk menggunakan VPN. Ya. Jadi yang dismonit pun itu kena, yang tidak main VPN itu juga kena dismonit channelnya. Kenapa? Jadi bukan hanya VPN-nya yang disalahkan, tapi ada ketentuan lain yang menjadi penyebabnya kenapa channel kita itu dismonit atau di-banned oleh pihak YouTube. Oke, itulah seputar kaidah-kaidah dasar yang kalian harus tahu agar channel kalian aman ketika menggunakan atau ketika kalian main VPN. Sekali lagi, semoga konten kali ini bisa bermanfaat untuk channel kalian, atau bagi Anda yang masih belum berkarir di dunia YouTube. Semoga channel ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila channel ini konten kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan teman-teman kalian semua yang menjadi YouTuber pemula, bisa di-share ke media sosial ataupun ke media yang kalian punya. Waduh, grogi biasa. YouTuber pemula grogi ketika berbicara di depan kamera. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau bahasa yang tidak pas di hati Anda atau yang tidak sopan di hati Anda. Maafkan saya sebagai manusia biasa pasti tidak lepas dari kesalahan. Dan doakan saya dan channel Maman Mandangin ini agar channel Maman Mandangin ini tetap eksis memberikan konten-konten menarik, baik buat pembedaan puisi ataupun konten sekitar informasi tentang YouTube. Semoga juga kalian sehat, dijauhkan dari COVID, dijauhkan dari virus-virus yang menyebalkan dan sebagainya. Sekali lagi dari hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik. Oke, salam ketemu di konten berikutnya. Salam Satria Tanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat para YouTuber pemula, tetap semangat. Oke.